Oke, halo Sobat Kaos, balik lagi sama gua dalam seri podcast Surya. Dan dalam video ini kita akan ngebahas tentang era Hafez Al-Assad ya. Mungkin nggak sampai dia meninggal di tahun 2000, tapi sampai perebutan kekuasaan tahun 1984 yang telah disinggung di part 2. Jadi, oh ya, gue sendiri di sini karena memang temen gue berhalangan, jadi daripada kelamaan gitu, takutnya nggak keburu ntar, jadi ya udah kita monolog aja, udah lama kan nggak pose gitu kan, apa namanya, podcast sendiri gitu. Jadi dalam part 3 ini gue mau ini apa namanya menjelaskan bagaimana sih seorang Hafez Al-Assad itu bisa menguasai Suriah gitu ya, apa aja yang terjadi selama dia menjadi presiden. Ini terjadi sebuah pergeseran penting dalam masalah politik, soalnya dalam struktur politik, dalam masalah kekuasaan di tahun 70 ini. Jadi kan setelah disinggung sebelumnya ada gerakan corrective movement atau gerakan pembetulan ya. Jadi dianggap sebagai revisi terhadap kebijakan dari Neo Ba'ath yang dianggap sudah menyalahi lah prinsip awal dari Ba'ath ini menurut si Assad ya kan. Jadi pada bulan November 1970 dia melakukan kudeta tidak berdarah gitu kan. Dan apa namanya dia langsung apa namanya menangkap orang-orang Jadid itu kan, strongman di tahun 66 sampai 70. Dan Jadid itu sebelumnya gue lupa, dia mengatakan bahwa kalau dia keluar dari penjara dia akan menyeret Assad dan pokoknya kayak diancam dipukulin sampai mati apa gimana gitu, pokoknya kayak diancam gitu sama Jadid. Ya walaupun itu terjadi ya, karena Jadid meninggal di penjara di Meze Prison kalau nggak salah di tahun 90-an, 93 kalau nggak salah, ya 20 tahun lah di sana. Nah, jadi Assad ini langsung mengkonsolidasi kekuasaannya gitu. Karena sebelumnya dia sudah membuat apa sih namanya kerajaan-kerajaan kecil gitu kan, yang Angkatan Udara dan Departemen Pertahanan yang udah disinggung sebelumnya ya. Karena sebelum dia melakukan kudeta 70 itu dia sudah melakukan apa sih konsolidasi kekuasaan di Departemen Pertahanan dulu dengan memutus kontak dengan apa namanya sipil ya, partai sipil ya. Jadi setelah dia berkuasa dia nggak langsung jadi presiden gitu kan, tapi jadi perdana menteri dulu. Nah, presiden ini adalah dipegang dulu oleh Ahmad Al-Khatib, gue lupa dia Sunni atau bukan, kayaknya si Sunni sih. Nah, baru tahun 71 jadi presiden. Dan ini mengawali sebuah era baru nih, pertama kalinya seorang minoritas jadi penguasa. Tidak hanya secara formal tapi secara real gitu kan. Karena sebelumnya kan yang real emang jadi, tapi kan secara formal kan Nurdin Al-Atasi itu kan. Dan sebelum-sebelumnya juga gitu kayak Amin Hafiz yang rangkap jabatan itu, kita udah pernah bahas di shorts dan di postingan berslide. Itu juga seorang Sunni, dia orang militer juga kan. Nah, jadi ada perubahan penting nih. Jadi ya Assad ini menjadi figur utama lah gitu kan. Tapi ya ini membawa dampak, yaitu negara ini cukup stabil di awal-awal 5 tahun awal apa namanya kekuasaannya si Assad, atau bisa dibilang 5 good years ya, mungkin kayak Soeharto gitu kan. Waktu itu gue pernah nge-podcast juga kan sama teman gue tentang pers. Jadi kan dalam pers itu gue singgung kalau misalnya Soeharto itu apa namanya pemerintah Orde Baru ini sempat mengalami masa bulan madu lah di awal tahunnya, kayak kebebasan pers dan kebebasan individu itu lebih dilonggarkan gitu. Dan ya Assad juga melakukan hal yang sama gitu. Dan tahun 72 ya kalau nggak salah dia bikin Dewan Rakyat gitu. Jadi orang Ba'ath itu bersaing dengan non Ba'ath ya. Walaupun memang secara kekuasaan juga nggak begitu kuat gitu. Tapi di sini ada perubahan ya. Jadi dia mulai apa sih namanya memberikan apa namanya kesempatan untuk non Ba'ath untuk masuk ke politik gitu. Dia juga bikin front progresif nasional, isinya orang-orang kiri ya, komunis, nasionalis, sosialis. Walaupun memang tidak punya power juga sama ya di dalam parlemen gitu kan. Ini walaupun dibilang ini bentuk pluralitas politik mereka. Dan di sini yang menarik, IM tidak masuk gitu kan. Itu nanti dibahas IM. Dan selain itu ada konstitusi juga 1973 yang kontroversi karena ditentang habis-habisan gitu kan, karena Islam nggak jadi agama resmi. Dan akhirnya ada amandemen yang mengatakan bahwa Presiden Surya itu orang Islam, walaupun tuh nanti apa sih namanya ada kontroversi ya, karena kan Alawi ini
apa ini Islam atau bukan gitu kan, itu jadi perdebatan lainnya gitu kan. Dan tahun 73 juga ada event penting yaitu perang Oktober ya, Yom Kippur War ya, Suriah dengan Mesir melakukan serangan dadakan ke wilayah Israel gitu untuk apa namanya merebut kembali wilayah yang hilang ya di tahun 67. Mesir dengan ingin merebut semenanjung Sinai, Suriah ingin merebut dataran tinggi Golan. Dan walaupun memang hanya Mesir yang nanti mendapatkan wilayahnya kembali karena Suriah gagal mendapatkan Golan ya. Walaupun awalnya bisa dibilang performa militer Suriah itu lebih baik daripada di tahun 67 di beberapa sumber, salah satunya di bukunya Hannah Batatu ya, yang Syrian Peasantry itu yang panjang. Walaupun memang apa namanya ada ketidakfleksibelan dalam kebijakan militer karena segala sesuatunya keputusan militer kan tangan Assad gitu. Jadi jenderal-jenderalnya nggak bisa apa sih namanya punya kebebasan untuk mengambil kebijakan gitu. Dan ya setelah 73 walaupun Israel masuk lebih dalam ya ke dekat Damaskus dan beberapa wilayah di sekitar Golan juga yang tadinya tidak dikuasain oleh Israel gitu kan. Tapi popularitas Assad naik gitu kan di tahun 73 sampai 76 sampai nanti intervensi di Lebanon itu. Dan apa namanya? Dapat bantuan juga dari negara-negara MENA bukan MENA apa sih? Negara-negara Teluk ya kayak Saudi dan semacamnya dapat bantuan duit untuk rekonstruksi ulang karena beberapa instalasi ekonomi Suriah kayak kilang minyak itu banyak yang hancur oleh serangan-serangan udara Israel yang awalnya memang cukup bisa dijinakan ya karena Suriah mendapatkan senjata-senjata yang cukup bagus gitu dari Uni Soviet seperti SAM-3. Jadi itu misil baterai ya yang ditancepin di tanah, terus ada yang mobile SAM-6. Gue lupa itunya kode NATO-nya apa. Tapi kalau SAM-6 itu yang lebih bisa bergerak bebas. Itu cukup jadi momok bagi pesawat-pesawat IAF ya, Israel Air Force yang tahun 67 itu jadi alasan kenapa Suriah dan Mesir itu babak belur. Dan juga ya tadi gitu kan dia jadi pahlawan gitu kan. Walaupun nanti popularitas si Assad ini menurun gitu kan di tahun 76 setelah dia intervensi di Lebanon yang kontroversial. Nah, Lebanon ini sebenarnya nanti akan dibahas oleh podcast gitu kan, udah syuting ya. Tinggal diedit gitu. Jadi Lebanon di tahun 75 itu mengalami perang sipil ya antara ada yang bilang mengatakan sektor yang Kristen Muslim, Maronit dan Sunni, ada yang mengatakan juga antara kanan dan kiri. Yaitu dalam beberapa pendapat ya ada yang mengatakan gitu, walaupun lebih kompleks ya karena faksi kiri ini dan faksi kanan ini ternyata nggak selalu bersatu gitu. Karena nanti akan berantem satu sama lain, nah nanti gue akan singgung dikit. Nah, jadi intinya ya perang sipil Lebanon itu diawali dengan pembunuhan Maruf Saad ya, seorang orang kiri ya, Naseris kalau nggak salah, di Sidon ya, karena waktu itu Sidon ada demonstrasi menentang rencana Kamil Shamoun ya. Ya, gue lupa pronunciation-nya atau penyebutannya kayak gimana. Intinya dia mantan presiden Lebanon ingin bikin apa ya, usaha perikanan gitu di Sidon yang mayoritas Islam dan dia orang Maronit ya. Dan Lebanon kan sangat kental dengan sektarianismenya. Karena negara ini dibangun oleh sistem konvensionalisme. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut di video Lebanon ya. Ini hanya gue singgung sedikit. Intinya ya itu memicu ya konflik gitu kan. Dan militer Lebanon kan memang lemah, didesain lemah. Akhirnya ada pemberontakan dari Ahmad Khatib. Ini Ahmad Khatib ada lagi nih kan. Di Indonesia ada nggak sih Ahmad Khatib atau Ahmad Wahib ya, gue lupa. Ya pokoknya Ahmad Khatib itu kayak nama yang cukup pasaran ya. Jadi ngebrontak nih orang kiri ngebrontak gitu kan, hancur lebur gitu kan, ada 3 faksi. Apa sih tentara Lebanon, salah satunya Ahmad Khatib ini, terus ada yang lebih ke Kristen kan. Akhirnya militer ini nggak bisa gitu mengamankan situasi, ya udah
perang gitu kan, akhirnya perang milisi-milisi. Dan memang kan Lebanon ini sebelumnya juga ada tahun 58 juga ada krisis juga kan, krisis Lebanon gara-gara Saddam ingin minta bantuan Amerika gitu kan. Dan waktu itu juga mau masuk ke Fakta Baghdad atau gimana ya, pokoknya Saddam dianggap barat gitu kan. Jadi ini bukan pertama kali gitu krisis yang terjadi, walaupun memang 58 tidak separah 75 sampai 90 ini. Nah, Syria mengamati situasi ini dengan cemas karena ada beberapa hal gitu. Jadi salah satunya adalah kalau ini negara hancur, ya kan? Dan ada ancaman untuk dipartisi, dibagi dua kayak Palestina Israel dulu yang batal lah kan, karena memang ya akhirnya walaupun nanti 93 di Oslo, 93 atau 90-an baru nanti Palestina ada Palestina, otoritas Palestina itu. Tapi kan di 47 kan ide partisi tidak direalisasikan karena perang sipil terus nanti perang Arab Israel. Nah, Lebanon ini juga hampir mengalami hal serupa. Ya kan, walaupun tidak jadi gitu kan. Jadi ada usulan untuk dipartisi antara Islam dan Kristen gitu kan, karena komposisi masyarakat Lebanon kan emang dua itu kan dominan itu. Walaupun Islam Kristen juga beda-beda, ada Sunni, Syiah, ada Alawi, terus ada Kristen juga ada Maronit, ada Katolik Yunani, Ortodoks Yunani, ada Ortodoks Armenia, ada banyak waktu itu. Nanti dijelasin di Lebanon komposisinya. Nah, intinya gitu, dan itu Suriah takut gitu kan. Ini bisa memicu Israel gitu. Jadi kalau misalnya Israel memanfaatkan Lebanon ya, Suriah ini terancam dapat diserang Israel dari dua sisi. Pertama dari Golan, ya kan. Yang kedua dari Lembah Biko. Ya, jadi ini berbahaya bagi Suriah gitu. Dan Suriah mencoba melakukan mediasi. Walaupun nanti juga melakukan intervensi militer secara langsung. Dan juga kalau misalnya itu dipartisi, Suriah lewat Menteri Luar Negerinya Abdul Halim Hadam ya, itu mengatakan bahwa kalau sampai dipartisi, Suriah akan intervensi secara langsung. Pokoknya Suriah akan mencegah itu terjadi. Karena kalau misal itu terjadi, hancurlah ide untuk pan-Arabisme itu kan. Ternyata Islam itu nggak toleran. Terus bisa jadi basis dasar untuk Israel untuk mengatakan, lah itu Lebanon aja nggak bisa kok bikin binasional. Ya, terus lu mengharapin kita bikin juga di Israel tuh sama Palestina. Nah, gitu. Nah, tapi ada ambisi juga nih katanya, ambisi Assad di Lebanon terkait dengan ide Pansuriah. Jadi kan Greater Syria itu yang udah dibahas di part 1 itu juga terkait dengan klaim bahwa Lebanon, Yordan, Palestina, Suriah itu satu wilayah ya. Gue lupa Yordan masuk atau enggak ya. Pasti Lebanon, Palestina itu tadinya itu masuk ke Bilad al-Syam. Dan Lebanon ini dianggap negara buatan kan yang sudah disinggung. Ya intinya itu, walaupun si Assad mengatakan agak membingungkan, dia mengatakan Suriah dan Lebanon itu satu, tapi dia mengklaim bahwa tidak ada ambisi. Dan memang gue lupa di buku mana, untuk melakukan aneksasi itu terlalu beresiko dan kemungkinan besar tidak akan berhasil. Nggak salah di bukunya Syrian Terrorist War on Lebanon and the Peace Process itu juga jadi salah satu rujukan gue. Ada buku tentang nasionalisme Arab dan semacamnya. Dan juga di Assad di Struggle Middle East juga ada bahasan tentang Lebanon kan di situ. Dan sumber-sumbernya ada The War for Lebanon juga. Jadi ya nanti tampilan ya di buku itu ya sangat berisiko, dan yang paling memungkinkan adalah ya udah jadi semacam client state atau vassal. Jadi Suriah akan mempengaruhi secara politik aja. Jadi apapun yang terjadi di Lebanon internal akan dipengaruhi oleh Suriah. Dan itu salah satu terlihat dalam pemilihan presiden tahun 76. Jadi waktu itu kan Presiden Sulaiman Frenjih. Ini udah gue singgung juga nih di video Lebanon nih. Ini orang nggak beres ini. Karena ini nepotis banget. Anaknya Tony Frenjih ya. Itu nggak cakap apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Dijadiin menteri apa gitu. Menteri transportasi atau apa gitu. Dan dia juga isinya juga pro bisnis. Itu nanti di Lebanon dijelasin, di Lebanon nanti ini lebih luas. Isinya nih orang problematik karena dia juga dipilih juga bukan karena kecakapan tapi karena ya intrik-intrik politik. Ya lebih lengkap di Lebanon deh. Gue takutnya terlalu melebar. Nah, jadi Frenjih ini sebenarnya punya hubungan yang baik dengan Assad. Anaknya pun si Tony yang tadi juga memiliki relasi baik dengan adiknya si Assad, Rifat. Ini nanti jadi tokoh penting juga di dalam rezim Assad. Jadi mereka tuh berbisnis lah gitu kan. Jadi rekan bisnis. Memiliki hubungan dekat. Nah,
Jadi tahun 76 Frangiyeh ini yang harusnya udah mundur ini sebelum dia harusnya mundur, ya dia diselamatkan sama Brigade Saika-nya Palestina kan yang dikontrol sama Suriah gitu. Jadi Assad menyelamatkan si Frangiyeh ini dari dia mundur sebelum waktunya. Nah, Assad ini bermain gitu, intervensi. Ini kayak di Polandia juga nih. Ya kan, di Polandia itu negara-negara besar intervensi di apa sih namanya rajanya apa sih? Kok gue lupa sudah lama soalnya di apa PLC itu Poland itu apa Commonwealth itu Persemakmuran Polandia itu. Nah, kayak gitu tuh. Intervensi Elias Sarkis yang jadi calonnya si Surya yang didukung Surya, lawannya Raymond Ede, anaknya Emil Ede yang Emil Ede itu yang konservatif yang anti Arab banget lah, beda sama Bekhar El Huri. Itu nanti dijelasin di Lebanon di podcast Lebanon. Nah, Raymond Ede anti Surya gitu kan, dia nggak suka dengan kehadiran Surya di apa sih namanya di Lebanon. Menang tuh Elias Sarkis. Ya pokoknya dia jadi presiden sampai tahun 80-an. Sampai 82 kalau nggak salah. Dan akhirnya di sini Surya ini agak tricky. Dia akhirnya kerjasama dengan Kristen karena yang Muslim ini kan tadi didukung kan sama Surya kan yang satu Kamal Jumlat dan juga PLO kan. Jadi di sini salah satunya perang sipil ini karena ada Palestina juga karena ada apa sih ketidaksukaan dari Maroni terhadap Palestina itu nanti jalan di Lebanon deh ini agak panjang. Intinya PLO dan Jumlat ini tokoh kiri ya, dia orang Druze, dia partai progresif sosialis ini, itu didukung sama Assad awalnya, tapi karena mereka menolak rencana untuk apa sih namanya, yang dianggap si Jumlat itu menguntungkan establishment atau pertahanan Muslim ya kan, Muslim dan Kristen itu, karena dia punya ambisi untuk jadi presiden, karena nggak bisa kan. Kalau jadi presiden kan udah buat Maronit aja. Dia ingin menghancurkan konvensionalisme, ini melakukan sekularisasi nanti dikritik sama Assad habis-habisan kan. Jadi saling kritik-mengkritik tuh. Jumlat dan Assad hubungannya kurang bagus. Dinamikanya. Yang nanti tahun 77 si Jumlat itu terbunuh yang diduga kuat oleh Suriah. Nah, karena ditolak, akhirnya Suriah ke Kristen, ke Maronit. Walaupun salah satu Maronit itu kan Falange ya. Kata itu Pierre Jumail itu menganggap ya ini cuma aliansi sementara saja gitu loh, bukan aliansi yang apa sih namanya bersifat permanen gitu kan, ya tactical alliance lah. Akhirnya dibantu tuh yang Kristen itu buat Assad hancur mukanya di Arab ya. Sadat itu mengkritik si Assad ya kan karena dia intervensi di Suriah, tapi juga mengkritik PLO karena juga mengatakan ya dia mengeksploitasi situasi di Lebanon untuk kepentingan mereka gitu kan. Dan ya akhirnya apa namanya Suriah di Lebanon tuh akan intervensi itu sampai tahun 2000-an gitu. Baru penarikan tahun 2005 ya. Dan 77 yang tadi Jumlat dibunuh, terus dia juga berantem mulu sama PLO gitu kan. Dia juga bilang lu tuh bukan representasi Palestina gitu kan, lu tuh bukan perwakilan utama apa salah satunya bagi Palestina, bukan wajah dari Palestina ya. Pokoknya cekcok lah gitu. Akhirnya Arafat dengan si siapa Assad itu hubungannya juga buruk gitu loh. Dan si Assad juga takut kalau misalnya Jumlat menang, ada negara radikal di tetangganya ini bisa memicu Israel. Jadi kan raison d'etre itu alasan utama itu dari rezim Assad itu kan untuk melawan Israel kan. Walaupun dia mengatakan bahwa ya dia tidak mau apa namanya melihat negara Palestina itu terbentuk gitu kan. Karena dia merasa kalau konflik di Timur Tengah itu selesai, nggak ada lagi dong justifikasi pembenaran bagi rezim yang dianggap rezim minoritas ya di Suriah gitu loh. Ini logikanya dia. Itu ada di beberapa sumber itu dijelas nanti ditampilin. Nah, ya udah ya kan nanti 82 juga ada perang apa sih Lebanon apa invasi Israel ke Lebanon gitu kan. Intinya 78 juga ada operasi Litani gitu kan ya gara-gara Palestina ini itu mau ngebunuh atau melakukan serangan gitu. Jadi Israel masuk gitu kan. Intinya ya hubungan Suriah Lebanon memang nanti
ya master yang ini aja dan bawahan aja, tuanan bawahan aja nanti sampai tahun 2000-an. Ya kan salah satunya antara alasannya untuk mencegah Israel ini di Al Jazeera dibahas kok videonya. Dan oke, setelah Lebanon gue nggak akan panjang-panjang. Assad ini juga mengalami masalah internal, itu apa sih, di Hama tahun 1982. Jadi Ikhwanul Muslimin ini melakukan pemberontakan di Hama yang tahun 76 ini udah muncul bibit-bibitnya gitu kan. Karena kepemimpinan yang tua itu Isam Al-Attar kan dia menentang pemerintahan tapi tidak menyarankan untuk melakukan kekerasan gitu kan. Karena tahun 76 sampai 82 itu banyak teror lah, pengeboman dan semacamnya, pembunuhan, penculikan yang dilakukan oleh orang-orang IM ini. Walaupun nggak semua IM ya, ada namanya Fighting Vanguard itu di Hama. Dan beberapa tokoh radikal ini ya generasi-generasi muda ini loh, ya kan, yang beberapa juga lulusan kampus, walaupun di kampus itu yang gue baca di buku mana gitu, masih susah untuk ditemu soal IM, dan nggak semua orang yang anti Assad itu mau masuk ke dalam ideologi IM ini loh. Walaupun banyak juga dari elit-elit lama ya, anak-anak dari elit lama yang kehilangan privilege itu masuk ke IM gitu, anak-anak mudanya. Ya, salah satu tokohnya ada Marwan Hadid, dia itu dapat pelatihan di Palestina, dia masuk ke IM tapi bukan ke dalam jajaran kepemimpinannya, tapi memiliki pengaruh penting ya. Terus IM juga bisa mengambil banyak ulama gitu kan untuk masuk ya, para pemuka agama ini. Walaupun memang nggak punya tokoh kayak Hasan al-Banna atau Khomeini, jadi susah. Nggak ada sistem kayak mullah di Iran juga, jadi pengorganisasinya agak kurang nih para ulama ini. Dan nggak semua orang juga suka dengan ideologi Islam ini, Islam yang juga ingin balik lagi ke era zaman dulu ya, walaupun ada nanti populismenya dalam zakat untuk mengatasi masalah sosial ini, tapi mereka ya ingin liberalisasi ekonomi, pakai hukum syariah, ya kan. Terus walaupun nanti represi penindasan itu, penyiksaan itu nanti dihilangkan, ya kan, tapi partai-partai yang dianggap bertentangan dengan syariat itu nanti akan dilarang kayak komunis. Hukum juga yang bertentangan dengan syariat itu juga akan dibatalkan gitu. Jadi katanya peradilan itu independen, tapi independen dia bisa membatalkan yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Nah, itu bisa tafsirin sendiri kebebasannya seperti apa gitu. Nah, jadi intinya itulah di 79 juga ada 79 nggak salah, ada pembantaian di sekolah artileri di Aleppo ya. Dan yang menarik adalah yang salah satu kolaborator adalah orang Sunni bernama Ibrahim Yusuf, dan dia orang Ba'ath. Jadi dia yang mengumpulkan kadet-kadet artileri ini ke suatu ruangan. Nah, setelah itu dia ngebiarin penembak gitu, kemungkinan besar IM ya, untuk membantai kadet-kadet itu 54 orang gitu. Terus nanti ada upaya pembunuhan, Assad dilempar granat, terus bodyguardnya ya kalau nggak salah pasang badan tewas gitu kan, menyelamatkan si Assad. Kalau nggak salah sempat ditendang juga sama Assad granat. Dan ini membuat pembantaian di penjara Palmyra atau Tadmur, itu di gurun pasir, itu oleh Rifat ya. Tadi karena ada perdebatan nih, kita mau ngapain nih sama si IM nih. Tadinya yang golongan yang keras yang menyuarakan kekerasan ini masih di bawah gitu kan, nggak punya suara, bukan nggak punya suara, belum menang. Nah, setelah upaya pembunuhan Assad ini akhirnya menang. Terus Rifat Assad datang ke sana naik helikopter sama defense company-nya, kompi pertahanannya itu yang paling terkena kekejamannya, nanti di Hama juga termasuk, ngebantai itu berapa ratus orang gitu. Banyak yang teriak takbir Allahu Akbar gitu kan sebelum tembakan gitu kan. Dan ini juga berkaitan dengan kebijakan domestik juga ya. Waktu itu juga Assad melakukan liberalisasi terbatas, infitah kayak di Mesir. Kan Sadat itu melakukan infitah kan. Jadi Assad ini melakukan rekonsiliasi dengan borjuis lokal, terutama di Damaskus ya. Walaupun yang lucu ini di Damaskus ini borjuis ini ada katanya disinggung bermain dua kaki. Gue lupa di buku mana. Hanabata tuh atau si Hinebus ya, pokoknya
di Hamidiyah ya, Al-Hamidiyah, Suk itu kan pasar, itu dianggap, gue lupa dia udah benar-benar konfirmasi atau masih masih kecurigaan. Kayaknya masih kecurigaan bermain dua kaki, jadi dia mendukung IM dan juga satu sisi ya mendukung Assad gitu. Dan pemerintahan Assad kan juga memberikan ruang yang cukup besar kepada para pengusaha ini untuk masuk ke dalam pemerintahan ya, misalnya di Kamar Dagang ya, Chamber of Commerce itu. Dan yang perlu diingat juga, IM ini narasinya adalah sektarian lagi, minoritarian ini lagi kan. Alawi dianggap bukan Islam gitu kan, yang sebelumnya part 2 udah dijelasin. Karena dianggap itu lebih dekat ke Kristen kan, yang udah disinggung juga. Nah, tapi apakah memang rezim minoritas? Sebenarnya nggak juga, karena memang banyak orang-orang Sunni yang masuk. Kayak Hadam, Mustafa Atlas, terus ada Perdana Menteri Abdul Rauf Kasum ya, kalau nggak salah tuh, tokoh populer juga dia. Dia tuh nggak rektor atau apa. Pokoknya ada rektor itu, universitas. Ya nanti juga mimpin, gerakan anti korupsi. Jadi ada semacam gerakan anti korupsi ya, kayak Soeharto kan waktu itu ada gerakan anti korupsi. Walaupun memang seperti Soeharto juga gerakan anti korupsinya juga tebang pilih. Yang inner circle-nya Assad ya geng-gengnya Assad, apalagi keluarga mereka ya, kayak Rifat gitu kan, yang terkenal dengan korupnya, playboy ya, flamboyan ya kan, terus lebih ke pro barat, itu nggak disinggung, nggak disentuh. Dan di Lebanon ini aktivitas Lebanon ini juga menghasilkan kegiatan-kegiatan penyelundupan barang-barang dan selalu narkoba, itu perdagangan narkoba juga. Dan ya udah, karena memang ekonomi lagi oke gitu kan, muncullah suatu tantangan, yaitu harapan yang lebih tinggi terhadap kesempatan hidup yang lebih baik. Makanya tidak sedikit juga kan memang banyak yang ke negara-negara Teluk kan, walaupun nanti ngasih remittance juga, itu juga jadi salah satu sumber penghidupan Assad lah, rezim Assad, selain bantuan dari negara Teluk gitu. Nah, ya karena memang waktu itu juga kondisi ekonomi akhirnya melesu di 76 gara-gara belanja negara itu untuk militer juga tinggi, apalagi keterlibatan mereka di Lebanon. Terus korupsi juga makin marak ya kan. Muncullah gue lupa bahasa, ini kayaknya bahasa Prancis, New Rich lah ya kan, yang dari golongan-golongan Assad ini kan, geng-geng Assad, baron-baron ini ya kan, yang paling utama Rifat itu. Nah ini juga membuat kekesalan dari IM itu. Inilah membuat IM makin mengintensifikkan aksi-aksi kriminal mereka. Jadi kriminal di sini kan ya tergantung sudut pandang gitu kan. Nah, aksi-aksi kekerasan mereka itu, pembunuhan dan semacamnya, beberapa tokoh agama, tokoh ulama gue lupa namanya, ada yang dibunuh, terus ada kepala asosiasi dokter gigi juga tewas, ada orang militer juga dibunuh, terus ada orang pemerintahan juga dibunuh, ya mereka ngelakukan bom dan semacamnya, bahkan motor tuh dilarang, karena dianggap tuh motor itu jadi sarana bagi orang-orang yang melakukan teror ini untuk melakukan aksinya, gitu. Dan ya eskalasi akhirnya memuncak di 82, berontak itu Hama, walaupun gagal. Maksudnya tujuan mereka untuk menggulingkan rezim Assad ya nggak bisa. Banyak alasannya, salah satu Intel Assad penting banget dalam melakukan operasi-operasi itu. Kan sebelumnya ada sebelumnya tuh tahun 79 80-an sampai 80 itu ada penyisiran, pembunuhan, misal istrinya Isam Al-Attar itu dibunuh, bahkan Salahuddin Bitar dibunuh di Paris ya. Terus mau melakukan kudeta di Yordania gitu kan, itu akhirnya karena melakukan kudeta di Yordania gagal, kebongkar tuh pembantaian di Palmyra itu. Gue lupa Salahuddin Bitar dibunuh emang benar sama Mbak At atau apa, tapi kayaknya emang Mbak At, karena di Paris itu dia berapa kali melakukan kritikan terhadap pemerintah ya gitu, yang dianggap tidak demokratis. Dia juga mengatakan Alawi, kalian jangan benci Alawinya, karena pemerintahan itu dia merepresentasikan Alawi, kayak misalnya di Indonesia deh ya kan, kalau lu kesel sama suatu suku ya lu jangan mewakili semua suku itu, semua orang sama, kayak misal Cina lah, lu kesel sama Cina nih, banyak pengusaha Cina gitu kan dianggap represi ekonomi, itu pembahasannya. Maksudnya
Kalau lo emang kesel gitu kan, atau enggak lo punya teman orang Cina atau orang Minang kata pelit gitu kan, ya lo nggak bisa dong ketok semua orang Minang seperti itu. Gitu intinya Bitar ngomong begitu. Bahkan orang IM pun mengatakan orang Alawi banyak yang masih tertindas atau masih teraniaya, masih ya dalam kondisi yang buruk lah. Karena memang petani-petani juga ya, gue lupa Alawi, ini eksklusif Alawi atau enggak, tapi ya ada penjelasan di buku, kalau nggak salah di Syrian Revolution from Above, atau di Power Struggle of Syria, kayaknya Syrian Revolution from Above itu banyak yang akhirnya ngambil pekerjaan lain, karena dianggap ya kurang lah pendapatan. Walaupun listrik itu sudah banyak mengaliri desa, klinik-klinik udah banyak, pendidikan bagus, lebih bagus lah akses untuk pendidikan, akses untuk mobilitas sosial lebih baik ya kan sebelumnya ada orang kan kalau di Indonesia ABRI masuk desa kan, kalau di Suriah itu ada orang desa masuk kota gitu kan. Nah tapi orang desa masuk kota ini memicu ya itu tadi di desa itu kehilangan SDM gitu kan, agak keganggu gitu kan apa sih kegiatan ekonomi di kota, pengangguran ini banyak yang tidak terserap, bahkan ada yang bikin pemukiman kumuh kalau nggak salah di buku Fragile Country ya, atau di serian buku sejarah 100 tahun Suriah ada itu pemukiman kumuh-kumuh orang-orang desa itu di Damaskus, di kota-kota gitu loh. Dan ya udah gagal gitu kan pembantaian Hama ini, banyak yang dibunuh-bunuhin gitu, dan akhirnya apa namanya ya oposisi melemah, akhirnya banyak yang kabur kan pemimpin IM. Mereka gagal juga karena kan persenjataan juga nggak sepadan gitu kan, terus nggak semua kota itu bangkit melawan gitu kan, karena yang paling tertindas memang kalau kota-kota utara kayak Hama, Aleppo gitu-gitu kan. Dan juga orang-orang oposisi juga kan nggak semuanya yang tadi gue singgung, nggak semuanya mau dipimpin oleh pemerintahan Islam kayak di Iran. Dan yang menarik, Iran itu nggak dukung. Walaupun memang ada seruan untuk melawan revolusi seperti Iran, tapi Iran ini apa sih namanya, karena dia bersahabat dengan Suriah ya nggak mungkin lah ini. Dan ya menariknya dapat dukungan dari Irak selain nama Jordan ya. Irak, Mesir, Jordan, Saudi ngasih duit. Tapi Irak ini juga ngasih pelatihan sama ngasih swaka. Gitu. Padahal Irak kan sekuler. Maksudnya nggak jauh beda sama Ba'ath. Tapi ya di sini sektor yang bermain. Irak ini Sunni, Saddam itu Sunni. Orang Tikrit kan ya. Tikrit apa Tikrit gitu. Ini juga menjadi retaknya hubungan Suriah Irak ya, itu juga salah satunya gara-gara IM ini. Walaupun memang tahun 80 juga udah retak gara-gara ada plot gitu kan ingin menggulingkan rezim Ba'ath di Irak. Walaupun tadi ada negosiasi untuk jadi satu negara tuh. Ya sama Jordan juga nih, sama Jordan juga tadinya mau union kan, tapi kayaknya tahun 80 ada upaya kudeta itu jadi naik turun lah relasinya. Gitu. Terus tahun 80 juga kan Suriah dukung Iran kan, karena Iran tuh dianggap bisa ngelawan Israel. Jadi teman yang oke untuk melawan Israel. Makanya waktu itu bantuan dari negara Teluk itu terhenti. Karena negara-negara Teluk pada dukung Irak. Amerika dukung Irak. Tuh. Dan ya udah sih. Apa sih namanya? Setelah itu 84 ada 8384 ada tantangan dari Rifat adeknya. Jadi waktu itu Hafez al-Assad sakit. Dia bikin komite 6 orang ya kan, salah satunya tadi Hadam ini sama Kasum ini, dan gak ada nama Rifat. Padahal dia orang kedua terkuat di dalam pemerintahan Suriah. Kenapa tidak masuk? Karena Assad tuh tahu kalau adiknya tuh kontroversi, adiknya itu tidak mempunyai kualitas kepemimpinan kayak dia. Dan beberapa jenderal juga banyak yang mengatakan seperti itu. Walaupun nanti ada yang mengatakan bahwa ada banyak yang mendukung Rifat nih, tidak puas dengan isi komite ini pada mendukung Rifat. Walaupun ada argumen yang mengatakan bahwa ya mereka ini pura-pura aja. Nah, baru nanti setelah itu dia melawan balik gitu. Ya akhirnya Rifatnya disingkirkan setelah saat pulih ya kan dari sakitnya di 84, dia jadi wakil presiden ya kan. Yang berarti kekuasaannya dipangkas
Dan akhirnya dia tahun 85 kalau nggak salah ke Paris. Karena nih menurut Haurani, ini orang emang nih ya, elit-elit di Suriah ini itu banyak banget yang memperkaya diri kayak Rifat. Gue lupa dia nyinggung Rifat atau enggak, tapi di buku itu juga di Hanabata tuh ya kalau nggak salah itu Rifat Asad ini punya apa sih properti-properti di Suriah gitu kan, di desa-desa punya lahan banyak, di luar negeri juga punya, di Paris atau di Amerika gitu, Perancis sama di Amerika gitu. Jadi ini orang juga kata Haurani juga di Hama ini dia ini apa namanya ngejarah isi-isi museum gitu loh untuk diperjuangkan di pasar gelap artefak-artefak itu, peninggalan-peninggalan itu. Ya kayak di Indonesia adalah ya kan tokoh yang ya adalah ya yang aduh jangan disebut ya bahaya ya kasus yang Arca itu. Ya, kalau tahu itu laporan Tempo pernah bikin. Oke. Ya mungkin ini aja ya, gue nggak lama-lama gitu. Nggak akan sejam atau gimana. Mungkin nanti akan ada artikel atau postingan berslide penunjangnya untuk menjelaskan lebih lanjut ya, insya Allah. Dan kalau kalian pengen tahu Suriah lebih lanjut, bisa cek video 1 dan 2 ya, part 1, part 2. Kita ada playlistnya, bisa cek di YouTube kami. Dan kalau kalian suka, itu bisa like dan share ya video ini ya. Bisa subscribe juga. Kalau kalian juga ingin rekomendasi topik, bisa share ya, kasih apa sih namanya bahan gitu kan. Gue juga ada sih beberapa bahan, tapi kan kalau kalian ada request gitu nanti dipertimbangkan insya Allah. Karena gue juga ada rencana beberapa podcast ada yang udah di syuting, ada yang belum di syuting lagi di reset. Ya jadi tenang aja, akan ada beberapa yang baru. Dan ya udah sampai sini dulu ya sobat kaos ya. Apa sih namanya? Kalau kalian juga ingin ngasih tambahan ya, misal gue ada penjelasan yang kurang jelas atau ada yang belum gue sampaikan atau ada yang gue keliru, ya intinya sih akan gue kasih penjelasan apa sih namanya? Omongan gue itu akan gue masukin apa sih namanya? Tangkapan layar dari buku-buku yang gue baca ya, dari sumber-sumber yang gue ambil. Sama nanti di kolom komentar ada timestamp untuk lo bisa ngecek ya itu buku-buku dari mana aja, apa sih namanya buku itu dari buku apa, halaman berapa, dan ya nanti ada menit-menitnya, itu juga di part 1 part 2 udah gue lakuin. Dan memang ini singkat ya, sebenarnya masih banyak yang bisa dijelaskan, tapi gue ngerasa gue pose nggak mau panjang-panjang, jadi ini lebih ke arah untuk perkenalan aja terhadap rezim Assad ini ya. Intinya ya tadi apa sih namanya, Assad itu bisa berkuasa karena memang dia bisa meredam raja-raja kecil ini, melakukan rekonsiliasi dengan berjuis, tetap memberikan perhatian dengan orang-orang miskin, ya, dengan akar-akar rumput ini yang jadi pemilih mereka, ya, dan juga bermain pragmatis di politik luar negeri, ya. Dengan dia tidak seperti Jadid yang menentang hubungan dengan negara-negara reaksioner, Assad lebih fleksibel. Jadi intinya nih orang sangat apa sih namanya kalkulatif ya, sangat perhitungan, sangat pragmatis, ya kan, sangat hati-hati. Dan dia memang juga bukan seorang orator gitu kan, makanya dia nggak bisa kayak Nasser yang pidato berapi-api terus dipuja-puja. Ya Assad nggak bisa gitu, Assad lebih kalem gitu orangnya. Kalau lihat pidatonya ya kelihatan ke suaranya dia apa sih namanya kayak Soeharto banget sih, gue lihat dia itu mirip Soeharto gitu loh. Mungkin bisa Soeharto Surya gitu, nanti mungkin ada postingan berslide-nya untuk menjelaskan kenapa dia bisa dibilang Soehartonya Surya gitu. Saya ini karena tadi ada sempat kita ada momen-momen honeymoon, dan sebenarnya Soeharto kan juga sempat hampir kena pemberontakan Islam. Sebenarnya bukan pemberontakan, tapi dia pernah kena masalah dengan kelompok Islam lah, Talang Sari 89, Tanjung Priok 84. Ya kan. Gitu. Ya kan, walaupun nanti mendekat ke Ijmi gitu kan. Dan kalau Assad itu nanti dia juga mengatakan dia Islam, dia
sholat, ibadah dengan para ulama, terus dia deket-deketin ulama, naikin gaji uh, muazin, terus yang kosari atau apa gitu yang pelantun Al-Quran gitulah. Jadi di situ pragmatis saja. Dan dibilang Alawi itu Islam gitu. Ya itu kunci dari kenapa dia bisa berhasil berkuasa ya. Itu. Lembaga pemerintahan dipegang kuat, borjuis dirangkul, ya kan yang di Damaskus itu. Politik luar negeri fleksibel. Gitu. Walaupun memang industri pun nanti tahun 80-an tidak bisa berkembang karena kan konflik gitu kan dengan negara-negara Teluk itu gara-gara dukung Iran. Tapi itu nggak akan jadi bahasan, ada tuh kejauhan. Terlalu jauh. Ya pokoknya nanti 86 lebih neolib lagi, ada neoliberalisasi kan lagi. Apa sih, Zedkisson neolib, dia lebih liberalisasi lagi, teknokrat-teknokrat dilibatkan, ya kan. Walaupun struktur politiknya tetap bertahan. Yaitu dinasti Assad. Dan yang menarik, ini terakhir ya, seharusnya bukan Bashar yang menjadi presiden, tapi Basil. Tapi karena Basil, tewas dalam kecelakaan mobil tahun 94 ya, akhirnya Bashar. Dan itu bersiapan tuh Bashar tuh, dia muncul, diberikan posisi-posisi di pemerintahan, muncul-muncul di acara-acara publik, kalau nggak salah, di poster-poster juga ada. Nah, itu tuh menarik. Sama kayak Kim Jong-un kan, seharusnya kan bukan dia, Kim Jong-nam kan harusnya. Yang sempat gue baca sih. Gitu. Oke, sampai sini dulu ya Sobat Kaos ya. Ini udah berapa menit? 41 menit ya, udah panjang. Gue nggak mau sejam. Dan yaudah, sampai ketemu di kesempatan lain. Gue Dava, izin pamit dulu deh. Dadah.